Halo, jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya menginput buku harian secara online menggunakan Google Formulir. Mari kita simak. Pertama-tama kita akan buka Google Chrome. Kita harus pastikan di bagian akun ini, akun yang saya pakai untuk membuat Google Formulir menggunakan akun yang kedua. Saya masukkan password login. Lalu saya ketik seperti biasa, masuk ke Google Formulir Indonesia. Ini sudah ada, klik. Saya klik web yang paling atas, yang gratis. Saya buka Google Formulir. Saya ambil dari awal saja ya, kita ambil plus. Lalu beri judul sini beri judul buku harian BK, atau baliknya ya, buku BK harian. Lalu pertama kali yang akan kita buat adalah kolom yang pertama, jam ke. Kita buat jam ke. Di sini ketiknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 enter, 2 enter sampai ke 9. Di sini jangan dibuat pilihan ganda, dibuat saja drop down supaya ringkas ya. Lalu di sini jangan diwajib diisi, tapi dikosongkan. Berikutnya tambah lagi kolom yang kedua. Ini untuk mengisi bagian kolom-kolom ini, jadi menggunakan Google Formulir tadi. Nah, kalau saya mengisi langsung di sini boleh juga, tapi kadang-kadang kalau terlupa, kita sudah pulang sampai di rumah, kita males membuka-buka aplikasi ini, terpaksa kita buka lewat HP. Jadi biar tidak kelupaan. Kalau sudah kelupaan biasanya agak sulit besok baru mengisi kemarin saya kegiatannya apa saja yang dilakukan, kadang sudah lupa ya. Jadi untuk menghindari kelupaan, karena kita biasanya menggunakan HP, membawa HP setiap saat, sehingga kita bisa masukkan, kita ingatkan melalui HP. Kita masuk kemarin jam keempat memberikan materi apa saja, melakukan kegiatan konseling apa saja. Kita lanjut yang bagian kedua, kode kelas. Tambah lagi ya, kode kelas. Tambah di sini kode kelas. Pastikan kelasnya adalah ini pilihan ganda, drop down juga ya, drop down. Pastikan kalau kelas saya 9A berarti 91. Tapi karena ini supaya bisa dipakai kelas 7 sampai kelas 9, saya buat saja 71, 72, 73, 74. Karena tahun berikutnya besok saya disuruh harus mendampingi kelas berapa, kita kan nggak tahu. Jadi ya saya masukkan saja semua kelas yang ada di sekolah saya. 81, 82, 83, 84. Lalu enter lagi, 91 enter, 92 enter, 93 enter, 94. Pastikan Bapak Ibu kalau menggunakan kelasnya kelas di SMA, berarti di sini harus 101, 102. Begitu ya. Jadi paling tidak nanti di sini di insert gambar
kelas 10 misalkan 10.1 itu 10 IPA ya. Di sini di gambarnya di foto saja, kembali di foto supaya dia pilihannya tahu ya. Kalau kelas SMP itu kan gampang, kalau di SMA itu kan ada jurusan. Jadi kalau yang 10.1 itu IPA misalkan, kita ambil saja yang misalkan 10.5 itu IPS 1, lalu 10.6 itu IPS 2, begitu pakai kode saja. Karena Excel itu akan bisa membaca kode kalau menggunakan gabungan huruf dan angka, agak sedikit takut mengaco ya. Jadi lebih baik, lebih aman menggunakan kode angka semua. Jurusannya apa saja, asal yang penting tahu bahwa itu jurusan. Misalkan 10.5 itu adalah kelas 10 jurusan IPS 1. Jadi nanti di sniping tool aja di sini ya. Misalkan ya, saya beri contoh kalau yang SMA nih. Saya beri contoh. Misalkan kelas 10 10.1 IPA, 10.2 IPA, 10.3 10.4. Nah, misalkan begini ya. Yang berikutnya adalah 10.5 IPS, 10.6 IPS. Ini yang tahu adalah guru BK sendiri. Jadi paling tidak, oh kalau anak IPS 1 berarti 10.5 gitu ya. Lalu 10.7 IPS, 10.8 IPS. Ini sama saja dengan 10.1. Harus angka Arab ya. Harus angka Arab 10.2. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Ini yang dipakai adalah kode angka yang ini. Kalau menggunakan kode ini, Excel agak susah untuk mencarinya. Jadi yang paling gampang adalah menggunakan angka Arab ini. Nah, keterangan ini di sniping tool aja, di cropping ya. Sniping tool, ketik di sini ya. Ini kalau pakai Windows 8 menggunakannya di bagian ini, saya ulang ya. Arahnya di sini ada search ya. Kalau di Windows 10 di sini searchnya di bawah sini. Kalau Windows 8 ada di sini, search sniping tool. Kita ambil yang gunting, klik ya. Kalau sudah buram begini berarti sudah mulai bisa di cropping gitu ya. Blok saja ini. Nah, ini disimpan, klik file, save as, desktop, masukkan ke desktop ya biar gampang carinya. Kelas, misalkan namanya diberi nama kelas, save. Lalu kita balik lagi ke Google Form ya. Misalkan kode kelasnya di sini dimasukkan aja di sini. Ini insert, klik insert image, cari filenya atau di drag bisa juga ya. Kita masuk ke desktop, cari namanya file kelas tadi, KL. Nah, ini dia kelas, open. Ya, masuk sudah sini. Jadi ketika nanti mau masukkannya, kodenya sudah tahu. Jadi kadang-kadang kita sendiri kalau mau masukkan nih kodenya, kode berapa ini gitu ya. Ini karena SMP tidak ada
tidak ada seperti ini, hafal luar kepala. Jadi saya hapus saja nih ya. Ini kalau untuk SMA, berilah kode seperti ini yang untuk mengetahui kita ngajarnya di kelas yang mana sih gitu ya. Oh, kalau IPS berarti 105 gitu ya, 105 maksudnya ya. Ini saya hapus saja karena saya menggunakannya SMP tidak ada seperti ini. Lanjut, ini jangan diwajib ya, karena kadang-kadang kan saya nggak masuk kelas juga bisa jadi kan, jadi hindari, nggak usah diwajib. Terus pertanyaan ketiga, kita lihat lagi. Ketiga, nomor absen. Tujuan memberikan pilihan nomor absen adalah ketika kelasnya diisi, kodenya ini diisi, lalu dilanjutkan nomor absen, bisa dilacak bahwa anak tersebut adalah kelasnya 91, nomor absennya berapa gitu ya. Saya pakainya drop down aja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enter, 12, enter, 13, enter, 14, enter, 15, enter, 16, enter, 17, enter, 18, enter, 19, enter, 20, enter, 21, enter, 22, enter, 23, enter, 24, enter, 25, enter, 26, enter, 27, enter, 28, enter, 29, enter, 30, enter, 31, enter, 32, enter, 33, enter, 34, enter, 35, enter, 36, enter, 37, enter, 38, enter, 39, enter, 40, enter, 41, enter, 42, enter. Kebetulan sekolah kami jumlah siswanya paling banyak 42. Ya, nomor absen ini diisi sampai nomor 42. Jadi kalau kita ngisi, berarti kita yakinkan bahwa angka absen ini adalah angka siswa yang bersangkutan. Karena kalau kita tanya nama kan malu kalau misalkan kita nggak tahu nama mereka kan. Kita pura-puranya tanyanya adalah nomor absen mereka. Nomor absenmu berapa? Kita lihat di nomor absennya bahwa nama anak tersebut nanti akan muncul di buku harian. Ketika dimasukkan di sini, misalkan nih nomor 91, nomor absennya 1, mau nggak mau namanya di sini akan muncul secara otomatis. Nah, nama anaknya ketahuan di sini. Jadi tujuannya seperti itu, tidak usah harus nanya namanya. Kalau ngetik namanya terlalu panjang, kalau ngetik kode kelas dengan nomor absen pasti akan lebih cepat. Lalu lanjutkan lagi. Tadi apa lagi ya? Nomor absen sudah ya, materi kegiatan atau masalah. Berikutnya tambah lagi, ketik materi kegiatan BK atau masalah yang dihadapi siswa. Jadi kolom ini dipakai buat kita kalau memberikan materi, atau mungkin kalau anak konseling berarti anak harus kita ketahui masalahnya yang dihadapi apa, kita masukkan situ masalah yang dihadapi anak. Lalu karena ini masalah diketik, jadi kita buat pilihan paragraf saja. Kalau ini masalahnya panjang ya ketik saja panjang ya. Tambah lagi kolom berikutnya, penyebab hambatan. Penyebab hambatan juga sama, pemecahan masalah juga sama. Penyebab hambatan, penyebab masalah, ini kita nggak usah diwajibkan isi, kita tambah lagi kalau berikutnya pemecahan masalah atau solusi. Pemecahan masalah
atau solusi. Kita tambah lagi, berikutnya jumlah yang tidak hadir, jumlah siswa tidak hadir. Ini yang masalah harus teks jawaban panjang, pilihannya paragraf ya, atau di copy juga bisa ini ke bawah ya, nanti di copy saja. Apa tadi, siswa yang tidak hadir, jumlah siswa yang tidak hadir, jumlah siswa tidak hadir, siswa yang tidak hadir. Ini boleh diketik ya, ketik saja ya. Jawaban singkat ya. Lalu berikutnya lagi, siswa yang tidak hadir. Siswa yang tidak hadir. Diketik saja ini jawabannya, paragraf juga. Tambah lagi nah, ini pilihannya adalah pilihan tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Tambah lagi yang terakhir adalah kode kegiatan. Kode kegiatan. Nah, ini kode kegiatan cukup ditulisnya, pilihannya adalah drop down saja, 1 sampai 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena kalau saya nggak ingat kegiatan 1 itu apa, makanya kita harus foto kegiatan yang nomor 1 sampai, nah ini kita edit saja dulu nih, edit komennya ini, snapping toolnya diaktifkan. Tapi tadi sudah ya, snapping tool sudah diaktifkan. Kita lihat di sini masih ada gunting ya, kita klik new lagi, guntingnya klik, kita klik bagian kotak ini sampai 16 ini. Nah, ini kita simpan. Klik file, save as. Kita simpan lagi di desktop supaya gampang mencarinya. Ini adalah bagian kegiatan PK, kode kegiatan PK, kode kegiatan PK. Kita save, kita masuk lagi ke bagian kode kegiatan. Di sini kita insert image, klik, sisipkan, cari ke desktop. Kode ini kita oke. Jadi ketika kita mengisi, tentunya kita juga tidak ingat 1 sampai 16 itu apa saja. Ini tadi 11 masih kurang, berarti harus tambah lagi 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ketika nanti ngisi, kita lihat oh kodenya ini, kita hafal. Sudah demikian. Seperti ini. Ketika ini sudah jadi, kita buat judulnya, sudah kita buat, kita klik saja nih judulnya biar sama. Lalu nanti supaya kita manggilnya ingat, kita buat short URL nya ini supaya mudah. Saya menggunakan
Untuk memperpendek URL yang buku harian ini menggunakan bit.ly. Saya klik di new tab lagi ya. Ini namanya new tab, sini ada plus, klik namanya new tab. Kita ketik bit pakai huruf kecil besar dulu sama saja, bit titik ly. Di situ ada bitdo juga bisa ya, tapi sekarang bitdo itu berbayar. Saya pakai bit.ly aja yang masih gratis, garis miring bit.ly ya, bit.ly garis miring, nggak usah bit.ly, enter. Ketika masih baru biasanya harus sign in dulu ya, sign in menggunakan Google saja, harus daftar dulu menggunakan Google. Jadi masukkan, kalau ini sudah mendaftar, hasilnya seperti ini ya. Kita create saja. Alamat yang ada di Google formulir ini kalau kita ketik di WA tentunya susah. Kita klik kanan saja, klik kanan, copy, masuk ke bit.ly, kita klik kanan di sini supaya diperpendek, kita create, diperpendek. Nah, hasilnya ini. Kalau huruf seperti ini juga agak susah, angka dan huruf diingat-ingat susah ini. Kita buat saja di sini buku harian, atau tadi saya namanya buku BK harian, buku BK strip harian. Strip juga huruf besar menentukan, pakai huruf kecil nggak bisa ya. Kalau kita pakai huruf kecil berarti nanti manggilnya harus huruf kecil, kalau kita pakai huruf besar berarti harus manggilnya huruf besar. Kita save. Nah, kalau sudah link has been edited berarti sudah benar, tinggal dimasukkan ke dalam alamat ini, tinggal dimasukkan ke WA ya, disimpan, nanti waktu kita panggil kita pasti hafal ya, kita panggil kita pasti hafal. Oke, kita mulai gunakan HP, kita masuk ke WhatsApp, kita pakai grup saya coba URL. Nah, pakai coba URL, saya pakai di sini ketiknya, ketik bit titik ly garis miring huruf besar semua, buku strip BK strip harian. Kalau betul dia langsung berwarna biru. Nah, ini betul. Kita coba copy ya supaya lebih menarik, digunakan bentuknya seperti ini ya, seperti yang di atas itu. Nah, itu sudah ada gambarnya. Sekarang kita copy bagian ini, kita tekan, tautan disalin, masukkan ke papan ketiknya, kita tempel. Nah, kita lakukan lagi yang ketiga kali, kita tempel lagi. Nah, dia akan jadi seperti itu. Inilah yang akan kita simpan di HP kita, karena dia masuk di dalam grup. Ini kan grupnya coba URL, khusus untuk grup yang isinya hanya saya dan istri saya saja. Sekarang kita buka buku harian. Nah, ini tinggal diisikan. Nomor 1 misalkan saya masuk jam ke 1, kelasnya kelas 9, lalu nomor absen yang akan saya konseling nomor absen 9, materinya, masalahnya misalkan berkelahi,
Penyebab masalahnya karena meludah sembarangan. Dan mengenai muka Albert. Pemecahan masalah diajak berdamai dan meminta maaf. Tentunya meminta maaf kan tidak mudah ya. Kita harus menggali agar anak yang salah itu memiliki kemampuan untuk mau menyatakan dia bersalah dan minta maaf. Dan teman yang merasa marah, dia juga mau memaafkan. Intinya di situ saja ketika ada masalah anak yang berkelahi. Kalau jumlah siswa yang tidak hadir kosongkan, karena ini berkaitan dengan konseling kan. Ini yang tidak hadir jumlah kosongkan, tindak lanjutnya baru diisi. Tindak lanjut besok akan dipanggil kembali untuk melihat perkembangan. Karena kalau anak berkelahi kadang-kadang di depan guru BK atau di depan guru itu baik-baik saja, tapi kebesokannya atau mungkin pulang dia masih berpanjang. Jadi kalau memang besok dilihat sudah perkembangannya sudah baik dan meminta maaf memang sudah dimaafkan, selesai ya. Tapi kalau tidak, berarti tindak lanjutnya harus orang tua dipanggil. Ini adalah konseling individu, berarti nomor 1. Ini kan diingatkan di sini ada nomor 1 konseling individu. Pilih saja sini nomor 1. Begitu. Jadi kira-kira kita sudah melakukan satu kegiatan, langsung kirim. Selesai ya. Kirim, kalau sudah ada kirim tanggapan lain sudah berarti sudah selesai. Demikian caranya supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman guru BK yang ingin mengisi buku hariannya menggunakan HP Android. Semoga berguna. Sampai jumpa untuk aplikasi-aplikasi BK yang lain. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.